Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4C akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman web dinamis. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Rian Susantio Bangkit Nugroho, NIM L200 180 180. Yang kedua, Kumailam Mas Farina Yusrifa, NIM L200 180 198, dan Ritu Malandi, NIM L200 180 199. Nah, uh, untuk yang pertama, bahwasanya kita di kelompok 4C ini akan membuat suatu sistem, yaitu HRM atau Human Resource Management System, yang dimana nanti kita akan ibaratnya itu membuat sebuah tugas yang mengelola data-data dari pegawai suatu perusahaan. Nah, untuk pertama yaitu akan menjelaskan tentang login. Nah, untuk login sendiri itu seperti ini. Ini tampilan login, tampilan login. Nah, untuk tampilannya ini adalah coding-coding untuk tampilannya, untuk tampilan dari form buat akun. Nah, lanjut untuk lupa password. Nah, untuk lupa password ini adalah berfungsi ketika user atau misalkan pengguna itu lupa untuk passwordnya. Nah, untuk tampilan lupa password sendiri pada coding seperti ini. Nah, jadi di sini user dapat mengganti password lama dengan password yang baru jika dari user sendiri lupa dengan passwordnya sendiri seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita akan coba masuk atau login ke dalam halaman utama. Nah, ini sudah ada untuk username-nya dan password. Kita bisa langsung login. Nah, ini adalah tampilan utama atau halaman utama dari halaman web, dimana ini adalah halaman utama dari user. Nah, untuk halaman utama user yaitu nanti kita dapat ada beberapa menu, dan antara lain adalah data pegawai. Nah, ini adalah menu untuk data pegawai. Untuk codingnya sendiri untuk data pegawai ada di ini, ada di tab data pegawai.php. Nah, ini adalah nanti query, dari query memasukkan hasil ke dalam query. Nah, terus habis itu di dalam data pegawai terdapat ada tombol check in dan check out. Nah, untuk tombol check in sendiri itu berfungsi untuk ibaratnya absensi awal atau absensi masuk dari pegawai, dan check out sendiri adalah ketika pegawai telah melaksanakan tugasnya dan ibaratnya melakukan presensi saat akan keluar seperti itu. Nah, untuk codingnya sendiri untuk check in dan check out adalah ini, ibaratnya sebelumnya ketika kita akan check in kan tentunya ada waktu yang kemudian disesuaikan dengan waktu saat dia check in maupun check out, dan ini codingnya seperti ini. Jadi ada data default time zone set, kita set jadi Asia Jakarta karena kita berada di Indonesia. Terus untuk tanggalnya date kita pakai tanggal Y MD atau tahun, bulan, dan hari. Habis itu ada check in waktunya kapan, terus habis itu ada juga check out waktunya kapan. Nah, nanti ketika tombol check in ini dipencet atau ditekan, maka absensi akan masuk seperti itu. Nah, karena untuk hari ini udah melakukan absensi, maka di sini ada tulisannya absensi cukup suatu kali. Tuh, dan absensi berhasil masuk maupun check out. Check out kita bisa menekan tombol check out setelah kita menyelesaikan pekerjaan dan
bakal keluar notifikasi bahwa absensi berhasil atau berhasil absensi keluar. Nah, untuk codingnya sendiri adalah seperti ini. Ketika tombol check-in ditekan pada ini adalah untuk coding check-in, nanti akan diarahkan ke database atau data absensi untuk mengetahui kapan check-innya maupun check-outnya. Nah, untuk ini adalah tampilan dari data pegawai sendiri, halaman data pegawai. Habis itu ada menu edit profil. Nah, di menu edit profil di sini kita dapat ibaratnya mengedit profil dari pegawai gitu. Karena kita ibaratnya hanya user bukan admin, jadi kita hanya bisa mengedit email dan foto. Jadi untuk nama itu ibaratnya default, jadi hanya bisa diganti oleh admin seperti itu. Nah, untuk codingnya sendiri itu ada di untuk codingnya sendiri ada di sini. Untuk codingnya sendiri, jadi dari pegawai atau user dapat mengganti datanya gitu. Nah, next lanjut ke gaji. Nah, untuk gaji sendiri ini adalah data-data dari pegawai di mana terdapat NIP, gaji dan tanggal hari ini. Jadi ini adalah total gaji dan kita juga dapat mencetak gaji dari pegawai tersebut. Nah, dalam mencetak gaji nanti akan ada tampilan seperti ini, ada lampiran PDF untuk sesuai dengan nama user seperti itu. Nah, ini seperti ini tampilan nanti laporan gaji pegawai. Dan untuk codingnya sendiri itu ada di report.php. Nah, jadi ini mengambil data dari database berdasarkan session staff login. Terus ini adalah isi file keluar itu. Jadi nanti data-data tersebut akan diambil dari session staff yang login siapa. Habis itu ketika diklik gaji atau cetak gaji tadi, maka akan keluar data-data dari user yang login itu, termasuk gaji mereka seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai halaman pegawai dan juga halaman divisi. Yang pertama adalah untuk halaman pegawai. Ini untuk kodenya. Ini artinya kita tidak bisa mengakses halaman ini kalau bukan admin. Dan jika bukan admin, maka akan diarahkan ke login lagi. Yang ini untuk menampilkan seluruh data dari tabel pegawai. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Lalu untuk pegawai sendiri kita memberikan 3 fitur lainnya seperti insert, hapus maupun update. Ini untuk insert, ini menggunakan modal dengan divisinya nanti menggunakan menggunakan FK. Nah, ini untuk kode mengkoneksikan ke database-nya. Ini saya akan langsung simulasikan di sini ya, tambah data. Saya langsung saya simpan. Untuk mengecek apakah sudah masuk ya, ini kita cek.
dan data berhasil tersimpan di database. Lalu ini untuk fitur edit, kodenya sendiri seperti ini. Sama ya, berarti harus admin dulu baru bisa mengakses. Nah, tapi nih edit ini kalau misalnya kita langsung buka halaman edit walaupun kita admin, tapi tidak spesifik ID-nya yang mana, maka akan terjadi error. Nah, ini untuk menampilkannya, maka ID sama dengan ID kan. Nah, ini saya contoh Kumaila. Halamannya seperti ini. Misal saya mau edit, nah ini Denpasar menjadi Solo. Divisinya saya ganti menjadi software analisis. Nah, ini dikosongi tidak apa-apa karena ini yang mengisi dari pegawainya sendiri. Nah, berhasil terupdate, dicek di database-nya, terganti ya. Lalu fitur hapus. Kodenya seperti ini. Memilih ID dan saya hapus, langsung hilang. Untuk mengecek, kita cek lagi di sini. Hilang, sudah terhapus. Lalu selanjutnya untuk halaman divisi. Sama seperti pegawai tadi. Artinya ini tidak bisa mengakses halaman jika bukan admin. Dan kalau staff akan diarahkan ke login lagi. Ini tadi untuk menampilkan seluruh data dari tabel divisi. Nah, ini memanggil CSS-nya. Di sini juga disediakan fitur-fitur lain seperti insert, hapus, juga update. Nah, ini untuk insert ya. Nah, maaf. Ini untuk insert. Dan ini untuk mengkoneksikan ke database-nya. Langsung saya simulasikan. 10. Ini saya simpan data dan data berhasil masuk. Kita cek juga di sini. Data berhasil masuk. Lalu fitur lainnya, ini ada edit. Kodenya seperti ini. Tadi untuk menampilkan ya. Akan error juga jika kita langsung mengakses halamannya tanpa menggunakan ID. Maksudnya memilih ID. Ini kode untuk inputannya. Lalu ini untuk mengkoneksikan ke database-nya. Misal saya ganti jumlah anggotanya menjadi 30. Saya simpan. Data di sini terupdate. Untuk mengeceknya di sini juga bisa update. Oh iya, bisa. Kalau mau mengecek di pegawainya juga bisa. Ini saya cek di pegawai. Misal ini ada keuangan ya. Lalu fitur hapus. Ini untuk kodenya. Memilih ID tertentu yang kita inginkan. Ini saya hapus ya. Dan kita cek lagi di sini di database-nya dulu. Sudah hilang. Di sininya pun juga sudah hilang. Di pegawainya ya, hilang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Sandil Pengin Nugroho akan melanjutkan penjelasan dari teman saya akan masuk ke halaman admin. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaji pegawai dan presensi. Di gaji pegawai sini, di sini admin dapat mengubah data nominal gaji dari pegawai setiap pegawai dan menghapusnya. Di sini juga dapat
menggunakan fitur search. Di search ini kita dapat mencari nama pegawai dan NIP saja. Semisal saya akan mencari Rian, ini akan muncul Rian. Ketika saya mencari NIP yang nomor 4, saya akan muncul ini Bangkit. Untuk tambah data seperti ini. Jadi ketika kita ambil Amelia, nah sini kita masukkan nominalnya 1.500.000. Sini semen data terus ditambahkan. Oke, ini sudah masuk di sini. Untuk hapus juga seperti ini gampang. Lalu untuk kodenya seperti ini. Di sini ini berguna untuk ketika ada yang mengakses ini tanpa memiliki otoritas level seperti admin, dia akan gagal. Dia tidak bisa mengakses halaman admin seperti itu. Ini jika levelnya itu sama dengan staff, maka dia tidak bisa mengakses. Begitu juga kalau dia belum login, dia harus login dulu untuk mengakses semua halaman. Di sini ini untuk searchnya. Ketika seperti ini, maka dicari ketika nama seperti ini dan atau NIP seperti ini. Oke. Lalu ini ketika tidak mencari menggunakan result ini untuk menampilkan data di sini. Ya seperti ini. Lalu untuk tambahnya tadi, di sini saya memakai pop-up modal dari Bootstrap seperti ini kodenya. Ini PHP-nya untuk menginsert, menambahkan. Oke, selanjutnya untuk presensi. Di sini sama sebenarnya. Ini nama, name, tanggal absensi, check in dan check out. Di sini ada ada edit dan hapus. Di sini admin dapat mencari berdasarkan nama pegawai dan NIP juga. Ketika Aulia kita juga muncul Aulia. Ketika saya search NIP 2 itu akan muncul juga. Selanjutnya untuk tambah data sama modelnya, kita bisa tambahkan ini tanggal 4 pulang jam 3 sore PM. Nah seperti ini ya. Untuk tadi yang data yang telah saya tambahkan ini, jadi ini saya urutkan berdasarkan tanggal absensi. Jadi yang paling atas itu absensi yang paling lama, semakin ke bawah absensi tanggal sekarang. Oke. Untuk kodenya seperti ini. Ini tadi yang seperti saya jelaskan untuk mencegah orang lain mengakses sebelum login dan mencegah staff untuk masuk ke halaman admin. Ini untuk query search-nya. Lalu ini untuk menampilkan data yang tadi, dan ini pop-up modal untuk tambah data. Oke, di sini saya mengambil ini lalu mengkonversikan tadi inputnya tadi ke tipe seperti ini dan jadikan str to time. Jadi mengubah input str tadi menjadi waktu sesuai dengan SQL. Oke, seperti ini sudah. Terus ini untuk edit pegawai tadi. Ya edit belum. Untuk edit kita bisa ambil ini dan kita bisa mengedit ini waktu dan tanggal, waktu dan jam. Di sini saya langsung setting jadi waktu sekarang dan tanggal sekarang dan waktu sekarang seperti itu. Untuk ini gaji juga sama, kita hanya bisa mengganti nominalnya saja. Ini seperti itu. Untuk hapus pegawai seperti ini query-nya. Edit presensi. Ya, selanjutnya di sini untuk
Di sini fungsi untuk home, dan ini about us. About us-nya berisi seperti ini. Ini menampilkan data-data kelompok kami, dan selanjutnya ini ke UMS, website UMS asli FKI dan informatika FKI, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kode untuk logout. Nah, seperti ini. Jadi session start, untuk session destroy, lalu mengirim pesan ke login bahwa pesan sama dengan logout. Nah, yang di login seperti ini. Nanti pesan sama dengan logout, maka ada alert seperti ini telah berhasil logout. Nah, untuk contohnya seperti ini, saya contohkan logout. Nah, telah berhasil logout. Nah, seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya filhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.